Mas, ada apa lagi sih ini? Kamu ngapain tadi pasang muka cemberut, ha? Aku nggak mau keluarga aku tahu. Aku nggak mau keluarga aku curiga. Mas, cukup. Kamu ini udah sering lakuin ini pada saat kita bulan madu, Mas. Udah cukup. Aku nggak mau kamu lakuin ini di rumah kamu lagi. Kamu denger ya? Aku mau kamu selalu pasang muka bahagia di depan siapapun, terutama di depan keluarga aku. Tapi aku nggak bisa, Mas. Aku nggak bisa pura-pura bahagia. Batin aku sakit, badan aku juga udah sakit semuanya. Astagfirullahaladzim. Baru juga selesai bulan madu. Udah begini kejadiannya. Kasihan Dinda. Mau kemana? Udah biarin. Gak usah ikut campur. Kamu denger ya? Kamu cuma ngelakuin apa yang aku perintah. Jangan berani ngelawan. Denger kan? Bu, Dinda itu kasihan. Karena kan ibu tahu Rahmat kalau ngamuk udah kayak orang kesetanan. Udah, mendingan kita pura-pura gak denger aja. Ya? Udah, biarin aja. Lagi pula kan mereka besok pindah ke rumah mereka sendiri. Di sini pasti lebih tenang. Sekarang kamu sini. Kamu sini. Kamu ngaca. Jadi sekarang kamu dandan yang cantik buat aku. Sudah dong. Aku udah bilang, aku nggak mau lihat kamu nangis. Jelek kalau nangis. Udah. Sekarang kamu makeup dandan yang cantik ya. Yuk. Kita sekarang kan udah mau tidur, Mas. Buat apa lagi aku dandan? Karena aku nggak mau tidur sambil ngelihat kamu nangis kayak gini. Kamu tuh jelek kalau nangis tuh. Masih nangis aja lagi. Ya, sekarang kamu harus janji sama aku. Jangan nangis lagi sama dandan yang cantik. Janji? Iya, Mas. Aku janji. Yuk sekarang makeup, aku tunggu di situ ya. Agama saya mengajarkan agar seorang istri harus berbakti pada suaminya. Karena itu, saya hanya bisa mencoba sabar dan ikhlas. Apalagi saya tahu bahwa suami saya mengidap penyakit bipolar. Pikiran kamu sangat positif. Kamu sudah menjalankan sepenuhnya kewajiban kamu sebagai seorang istri. Walaupun suami kamu seperti itu. Kamu dandannya menor banget sih. Tapi nggak apa-apa. Aku suka kok. Kamu cantik kalau kayak gini. Iya, Mas. Aku nggak biasa dandan. Makanya kamu harus biasain dandan dong. Kan kamu sebenarnya cantik. Kamu ngindar dari aku. Enggak, Mas. Aku belum siap aja. Kamu tuh belum siap apa nolak aku? Istri macam apa sih kamu? Ada apa lagi mereka nih? Pak, gak usah ikut campur. Bu, ini udah gak bisa didiemin. Papa, mereka itu udah nikah. Biarin aja lah itu urusan mereka dalam kamar. Lagi pula setiap aku lihat Kak Dinda keluar dari kamar juga senyum-senyum aja kok. Tuh Pak, dengar. Mas. Cukup, Mas. Cukup. Istri macam apa sih kamu nih? Sudah, biarkan saja. Gak usah kita ikut campur, ya? Udah yuk.
dia selalu berhalusinasi. Katanya ia mendengar bisikan-bisikan goib. Bahkan ia berkata bahwa saya pernah bersentuhan dengan banyak laki-laki. Halusinasi berlebihan yang terjadi pada suami kamu itu adalah gangguan kejiwaan yang bisa dialami oleh siapa saja. Apalagi seorang bipolar. Halo. Ampun, gak punya moral kamu. Sama laki-laki mana aja kamu mau. Mas, aku tuh gak pernah ngelakuin apapun sama laki-laki lain, Mas. Bohong kamu. Mas, kamu itu sadar. Sadar. Aku ini istri kamu. Aku bukan perempuan yang dalam bayangan kamu. Sayang, maafin aku ya. Maafin aku ya. Udah, Mas, cukup, Mas, cukup. Sayang, please maafin aku. Sayang, Dinda. Din, jangan pergi, Dinda. Dinda, kamu kenapa? Ma, tolongin aku, Ma. Mas Rahmat kasar banget sama aku takut. Anak saya kasar sama perempuan? Gak mungkin ya. Saya lebih kenal anak saya ketimbang kamu. Kayaknya kamu deh yang cari masalah sama suami kamu. Enggak, Ma. Aku nggak kayak gitu, aku nggak bohong. Dinda, harusnya kamu tuh bersyukur ya bisa dinikahi sama Rahmat. Kamu tahu, Rahmat itu tipikal laki-laki yang susah jatuh cinta. Jadi, Mama juga sebenarnya heran kenapa dia bisa pilih kamu. Atau jangan-jangan cuma alasan kamu aja ya ngejar-ngejar Rahmat. Karena kamu cuma ngejar hartanya aja. Kamu kok di luar? Aku kan nungguin kamu di kamar. Tuh kan, suami kamu tuh baik. Sepertinya kamu ya yang harus belajar nurut sama suami kamu. Sudah, masuk sana. Ayo sayang. Sayang, kamu mau kemana? Aku mau pergi, Ma. Jangan bodoh, Mila. Bukan kamu yang seharusnya pergi dari sini. Aku tuh udah gak kuat lagi, Ma. Semenjak Mas Rahmat itu bawa istrinya ke sini, mereka tuh ribut terus tiap hari. Bisa ikutan gila aku lama-lama kalau di sini. Tapi bukan kamu yang harusnya pergi dari sini. Harusnya istrinya kakak kamu itu yang pergi dari sini. Dia tuh gak becus ngurus kakakmu. Semenjak dia menikah sama kakak kamu, kakakmu itu semakin gak bisa tenang. Coba saja sejak awal Dinda tahu kalau Rahmat itu bipolar, pasti nggak akan terjadi pernikahan. Dan pasti nggak akan terjadi hal-hal seperti ini. Tinggal kita bawa Rahmat ke psikiater. Selesai. Aku nggak rela kalau anakku yang harus pergi dari sini. Din, Dinda. Din, tunggu Din. Astagfirullahaladzim. Aku mohon kamu jangan pergi. Mas, kamu tuh nggak bisa berubah. Kamu selalu aja kasarin aku. Aku janji, aku bakal berubah. Mas, aku tuh udah capek ya denger janji kamu. Kalau aku nggak pergi, kamu itu nggak akan pernah berubah, Mas. Kamu tuh istri aku ya. Kamu harus nurut sama aku. Sekarang kita pulang. Pulang. Jangan berani ngelawan aku.
Pulang! Rahmat, Dinda itu istri kamu. Tidak sebaiknya kamu perlakukan istri kamu seperti itu. Sayang. Sayang. Maafin aku ya. Makanya kamu harus nurut sama aku. Aku kan suami kamu. Dinda, anakku tuh bisa kasar sama kamu. Ya karena kamunya itu suka ngelawan dan nggak bisa dibilangin. Kalau nggak mau dikasari, ya nurut dong. Tuh, kamu dengerin apa kata mama aku ya. Sekarang kita ke kamar ya. Yuk. Sini.